Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya pada mata kuliah Manajemen Operasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Maisi Risman, NIM 23611011195, kelas 1G Magister Manajemen. Pada mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Bapak Donald Deviam Danata. Oke, langsung saja ke tugas review jurnal yang pertama. Adapun jurnal yang saya review ini terlebih dahulu sudah saya kirimkan kepada Bapak Donald Deviam Danata. Setelah disetujui baru saya melakukan reviewnya. Dimana jurnal ini berjudul Implementasi Profil Pelajaran Pancasila pada mata kuliah Manajemen Operasional dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Jurnal ini adalah jurnal terbitan Journal of Education Technology and Civic Literacy volume 3 nomor 1 halaman 25 sampai 29. Di mana jurnal ini terbit pada tanggal 1 Oktober 2022 dengan penulisnya adalah Imamul Khaira. Kemudian reviewernya saya sendiri, Maisi Risman 23 dengan NIM-nya 23611011195. Tanggal reviewnya adalah tanggal 4 Desember 2023. Adapun judul dari tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mendapatkan informasi sejauh mana peningkatan karakter mahasiswa dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Kemudian objek penelitiannya adalah mahasiswa program studi manajemen Universitas Haji Sumatera Utara yang mengambil mata kuliah manajemen operasional yang berjumlah sebanyak 17 orang. Kemudian metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode deskriptif kualitatif dengan penelitiannya berjenis penelitian tindakan kelas. Sama-sama seperti kita ketahui, penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan masalah yang dihadapinya, kemudian dia melakukan tindakan di kelasnya. Penelitian tindakan kelas biasanya terdiri dari beberapa siklus, namun biasanya cukup 2 siklus saja, karena apabila pada siklus kedua itu sudah tercapai target yang diinginkan, maka siklusnya boleh dihentikan. Adapun tahap-tahapan dari penelitian tindakan kelas ini ada 4. Yang pertama itu tahap perencanaan, yang kedua tahap tindakan, yang ketiga tahap observasi, dan keempat adalah tahap refleksi. Kemudian hasil penelitiannya pada jurnal yang saya pilih, peneliti menggunakan sampai 2 siklus saja. Siklus pertama, peneliti mulai melakukan perencanaan dengan menyiapkan segala sesuatunya, langkah-langkah pembelajaran, kemudian langkah-langkah itu diterapkan di kelas. Kemudian juga ada satu orang observernya, di mana observernya ini adalah teman si peneliti itu sendiri. Setelah tindakan dilakukan, observasi dilakukan, maka dilakukan refleksi. Pada siklus pertama, hasilnya belum tampak, yaitu karakter siswa masih belum tampak ada perubahan. Kemudian dilakukan lagi siklus kedua, di mana siklus kedua ini untuk memperbaiki siklus pertama tadi atau melengkapi siklus pertama tadi. Pada siklus kedua, peneliti juga menyediakan kembali perencanaan, yaitu langkah-langkah pembelajaran, kemudian lembar observasi, kemudian masuk ke kelas. Kemudian perencanaan tadi digunakan oleh si peneliti untuk melakukan tindakan di kelas. Kemudian seperti biasa, observernya teman sejawat si peneliti itu sendiri. Setelah dilakukan tindakan dan observasi, maka dilakukan refleksi. Nah, pada siklus kedua ini, hasil refleksi dari peneliti dengan observernya bahwasanya karakter mahasiswa tentang profil pelajar Pancasila itu sudah meningkat, sehingga tidak perlu lagi dilakukan siklus berikutnya dan dihentikan pada siklus kedua. Kemudian, pada jurnal ini kekuatan yang nampaknya saya temui adalah yang pertama, karena menggunakan penelitian tindakan kelas, maka peneliti itu sangat diuntungkan karena alurnya itu teratur, ada tahapannya jelas, ada tindakan, planning dulu, ada tindakan, ada observasi dan refleksi. Kemudian peneliti tidak sendirian, juga dibantu oleh observer sebagai pada kegiatan observasi ada seseorang membantu beliau, yaitu teman sejawatnya untuk melakukan observasi. Jadi peneliti tidak kocak-kacir untuk melakukan observasi sendiri karena sudah dibantu oleh temannya. Kemudian kelemahannya, biasanya penelitian tindakan kelas ini memiliki instrumen yang diukur apa.
Contohnya pada jurnal ini adalah yang diukur karakter mahasiswa. Tentu instrumen yang harus disiapkan si peneliti itu benar-benar instrumen yang valid. Kalau tidak, maka hasil yang akan dicapai juga akan tidak valid nantinya. Kemudian juga adanya pengaturan waktu di sini. Maksudnya pengaturan waktu itu adalah bagaimana dosen mengatur waktu dia mengajar dengan waktu dia meneliti. Alangkah baiknya dosen itu mengajar sambil meneliti. Kemudian resume dari jurnalnya adalah di mana penelitian tindakan kelas itu berawal dari permasalahan yang ditemukan oleh si peneliti di kelas, sehingga permasalahan itu rasanya perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, alangkah baiknya kelas yang diteliti oleh dosen itu kelas yang diajar sendiri, sehingga penelitian bisa dilakukan di sana, pembelajaran atau mata perkuliahan selesai, penelitian juga selesai. Nah, pada jurnal ini saya lihat penelitian tindakan kelasnya berhasil pada siklus 2, tidak dilanjutkan lagi pada siklus 3. Harapannya kepada kita yang akan melakukan penelitian, pandai-pandailah dalam memilih metode dan model pembelajaran. Kalau bisa metode yang akan kita gunakan ini kita terapkan di kelas kita sendiri. Mungkin hanya sekian hasil review jurnal saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingannya Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.